Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini, renungan firman Tuhan saya beri judul 5 hal menuju keberhasilan. Di dalam firman Tuhan, Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau kita baca dari perikopnya, dari judul perikopnya adalah jatuhnya Yeriko. Yeriko sendiri ini meliputi tanah yang dengan luas kurang lebih 4 hektar, ya, merupakan kota benteng yang bukan hanya bagi penduduknya tetapi juga bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Yeriko ini memiliki tembok-tembok yang diperkirakan setinggi 14 meter dan tebal sekitar 6 meter. Dianggap benteng yang kokoh dan tak terkalahkan di waktu itu. Yeriko ini dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan dan memiliki pertahanan yang kuat. Dalam Yosua 6 ayat yang ke-1 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayat yang pertama, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Yeriko ini memiliki pertahanan yang sulit untuk ditembus. Menurut pendapat manusia atau insinyur yang membangun, tidak mungkin untuk dirobohkan. Tetapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan? Tembok Yeriko dapat dihancurkan bukan dengan teori manusia, tetapi melalui tangan Tuhan. Nah, mengapa Yeriko bisa dikalahkan? Mengapa Yeriko bisa dikalahkan oleh orang Israel? Bapak Ibu Saudara pasti tidak asing dengan cerita ini ya. Suatu kota yang diambil alih oleh Israel, bukan melalui peperangan yang dahsyat, bukan melalui bom, tank atau rudal dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik di sini adalah adanya tim yang luar biasa, ada kerja tim yang luar biasa. Dalam ayat yang kedua, saya akan membacakan kembali. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tadi ada 5 hal menuju keberhasilan. Yang pertama, percaya apa kata Tuhan. Percaya apa kata Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan tadi, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Yang diserahkan bukan hal biasa, bukan orang-orang yang biasa, tapi yang diserahkan adalah raja dan pahlawan yang gagah perkasa. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Percaya meskipun sepertinya tidak masuk akal. Yeriko kan suatu tempat yang pertahanannya kuat, gak mungkin bisa dikalahkan. Sepertinya itu tidak masuk akal. Tapi Yosua percaya apa kata Tuhan.
apa yang dikatakan Tuhan disampaikan Yosua kepada orang Israel. Dan hasilnya orang Israel percaya apa yang dikatakan oleh Yosua. Jadi untuk menuju keberhasilan kita harus percaya apa kata Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, dari perikop ini, hal yang kedua adalah mendengar, mengerti, dan melakukan apa kata Tuhan. Saya akan membacakan di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat yang kelima, apabila sangkakala tanduk itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Percaya saja tidak cukup, saudara, ya. Harus mau mendengarkan, mengerti, berusaha untuk mengerti, sehingga bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Yosua ini sungguh-sungguh mendengarkan dan memperhatikan petunjuk yang Tuhan perintahkan. Petunjuk yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan, sehingga ia bisa menyampaikan kepada imam-imam dan orang-orang Israel. Para tentara dan para imam juga mau mendengarkan, ya, memahami, melakukan apa yang dikatakan oleh Yosua. Sebenarnya tidak mudah. Mendengar, mau mengerti, mau mentaati. Itu diperlukan suatu kekuatan untuk melakukan. Apalagi kalau harus diperlukan kekompakan. Jadi percaya tidak cukup hanya percaya. Harus mau mendengarkan, mau mengerti, mau melakukan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ada action, bangun tim, menyatukan visi misi. Harus ada action, ya. Perintah tanpa ada action, tanpa ada eksekusi, tidak akan terjadi apa-apa. Dalam hal ini dibutuhkan untuk bangun tim yang solid, yang memiliki visi misi yang sama. Dalam ayat yang ke-7, Bapak Ibu, saya akan membacakan kembali. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilinglah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut itu. Ayat yang ke-8, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju
ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Untuk dapat kita melakukan dengan tepat, kita harus mengikuti yang namanya petunjuk. Yosua dikasih petunjuk, dikasih caranya oleh Tuhan. Begitupun dengan kita. Kita diberi petunjuk, yaitu melalui kebenaran firman-Nya, kebenaran firman Tuhan. Nah, kita punya tim. Semua kita punya tim. Tim yang paling kecil yang kita miliki, yaitu keluarga. Ada suami, ada istri, mungkin ada orang tua, ada anak. Itu adalah tim yang semua kita miliki. Mungkin yang adanya suami, istri, orang tua, atau suami, istri, anak, atau suami, istri, adik, ya, yang dalam satu rumah itu ada satu tim. Bangun tim, satukan visi, misi. Yang keempat, masing-masing taat melakukan bagiannya, melakukan tugas yang telah diberikan. Ayat yang ke-9, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Orang-orang bersenjata berjalan di depan, para imam meniup sangkakala, kemudian barisan penutup mengikuti tabut itu, sedangkan sangkakala terus-menerus ditiup. Yang ke-10, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku menyatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Yang ke-11, demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Yang kelima, Tuhan hadir. Menghadirkan Tuhan. Dengan Tuhan hadir, itu akan membawa kemenangan. Dikatakan ya, yang ke-11 tadi, demikian tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Dan tabut Tuhan, tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang
ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan hasil apa yang mereka lakukan? Hasilnya apa? Ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Tuhan hadir. Tuhan ada. Tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Tuhan. Dalam Matius 18 ayat yang 20 juga ditulis, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Keluarga adalah tim kecil yang kita miliki. Ketika Yesus hadir dalam keluarga kita, dan Ia yang berdaulat penuh mengatur keluarga kita, maka Ia akan membawa kita pada kemenangan. Mari percaya apa kata Tuhan. Mendengar instruksinya, satukan visi, lakukan bagian masing-masing, hadirkan Tuhan dalam keluarga. Biar Tuhan sebagai pengatur. Karena pengaturan Tuhan itu tidak pernah salah. Meskipun kadang sulit diterima oleh akal sehat. Dan masa-masa sekarang dibutuhkan iman percaya yang bukan biasa-biasa saja. Iman percaya yang lebih. Bapak, Ibu, Saudara, saya merasakan bahwa ketika Tuhan hadir, ketika kita percaya penuh pada Tuhan, ketika kita mau mendengar, mau mengerti instruksi Tuhan, kita mau action, kita mau bangun tim, kita mau melakukan bagian kita masing-masing, dan kita mau menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Selamat malam. Tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin.